Di kelas sebelah lagi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar. Ini konsep dasar yang berhubungan dengan sistem dan aplikasi. Jadi untuk membangun sistem itu memang harus disesuaikan dengan kondisi yang diperlukan. Jadi kita membangun sistem untuk perusahaan, berarti sistem yang memang diperlukan untuk perusahaan itu seperti apa, itu harus disesuaikan. Apabila sistem sudah terbentuk, selanjutnya kalau ingin membangun aplikasi itu menjadi sangat mudah, karena sistem yang dibentuk itu sudah ada, sudah dibuat terlebih dahulu daripada aplikasi yang akan dibangun. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar implementasi otomatisasi SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Implementasi otomatisasi ini bisa diartikan dua. Yang pertama, dari sistem perusahaan yang ada atau kegiatan perusahaan yang ada yang awalnya dilakukan dengan cara manual, kegiatan sistem informasinya dilakukan secara manual, sambil berjalannya waktu dilakukan perubahan, pengembangan, sehingga perusahaan tersebut mencoba untuk menggunakan aplikasi bantuan, yaitu aplikasi akuntansi. Nah, di situ diperlukan transisi antara kegiatan akuntansi yang manual menjadi otomatisasi dengan bantuan aplikasi. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, bisa dibentuk untuk membuat sistem informasi akuntansi. Maksudnya dibentuk untuk membuat sistem informasi akuntansi itu apabila ada yang ingin membangun atau membuat aplikasi sistem informasi akuntansi, hal-hal mendasar yang harus dipahami ada beberapa poin. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, ini sebelum saya membahas tentang poin-poin yang harus diperhatikan, sedikit wawasan yang perlu diketahui juga mungkin bisa menjadi bahan referensi. Yang pertama, ada beberapa aplikasi akuntansi yang memang sudah banyak digunakan, khususnya di Indonesia. Kalau Anda ingin membangun atau membentuk sistem informasi akuntansi atau aplikasi akuntansi, kita bisa mengacu pada aplikasi yang memang sudah banyak digunakan di Indonesia. Jadi beberapa aplikasi seperti Accurate, ada juga Zahir, ada juga Mayop. Nah, ini sudah banyak digunakan di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang aplikasi-aplikasi tersebut sudah menyasar ke dunia pendidikan. Jadi di pendidikan juga sudah mulai belajar tentang cara menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Accurate, Zahir, ataupun Mayop. Dan khususnya aplikasi-aplikasi tersebut juga sudah menyasar usaha-usaha kecil seperti UMKM, karena pencatatan yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kecil tadi itu seperti UMKM itu harus dilakukan karena beberapa faktor seperti kayak pajak, gaji, atau pengajuan kredit. Nah, itu kan beberapa syarat harus dipenuhi. Nah, agar pencatatannya itu sesuai aturan atau standar akuntansi yang berlaku,
maka mereka dibantu dengan menggunakan aplikasi seperti Accurate, Zahir, atau Mayop. Sebetulnya ada aplikasi lain selain aplikasi yang tiga sudah saya sebutkan di atas. Ini yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ini aplikasi lainnya seperti SAP. SAP ini buatan dari Jerman. Di Indonesia sudah banyak yang gunakan juga, tetapi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang kompleks, khususnya di bidang produksinya itu yang memiliki beberapa departemen produksi. Nah, itu biasanya menggunakan SAP. Ini kompleks sekali, lengkap. Ini aplikasi akuntansi juga. Ada juga QuickBook Online, ada juga jurnal, ada juga eCube. Itu buatan Singapura kalau tidak salah, eCube itu. Nah, ini aplikasi-aplikasi akuntansi juga. Tetapi yang paling banyak digunakan di Indonesia memang Accurate, Zahir, sama Mayop. Lantas beberapa hal yang harus disiapkan untuk memulai menggunakan aplikasi akuntansi. Nah, apa yang harus disiapkan, atau mungkin kalau ingin membangun aplikasi akuntansi, apa saja yang perlu diketahui? Nah, yang pertama, harus ada yang namanya COA atau Chart of Account, atau umumnya kode akun ya, bentuknya seperti ini. Nah, COA ini harus ada dan harus disiapkan. Apabila perusahaannya sudah jalan, yang belum pernah menggunakan atau memiliki kode akun atau COA, Chart of Account, harus disiapkan. Seperti kayak UKM ya, mungkin karena mereka sudah terlalu sibuk dengan produksi, pemasaran, menjual sendiri, tenaganya juga tidak begitu banyak, nggak mungkin mereka bisa membuat dan fokus membuat chart of account yang sedikit rumit. Sebetulnya harus memiliki pengetahuan khusus bidang akuntansi agar bisa merancang yang namanya chart of account. Nah, itu yang memang perusahaan yang belum pernah memiliki chart of account. Tetapi kalau perusahaannya memang sudah memiliki chart of account, walaupun kegiatannya sebelumnya itu dilakukan secara manual, penjurnalannya dilakukan secara manual, mereka pasti memiliki chart of account. Ini yang harus disiapkan, karena transaksi sistem informasi akuntansi itu kalau sudah terotomatisasi, harusnya kegiatan seperti transaksi penjualan atau mungkin transaksi pembelian atau bahkan produksi, apabila berhubungan dengan akuntansi, khususnya dalam penjurnalan, itu harusnya sudah tidak dilakukan secara manual, tetapi dilakukan secara otomatisasi, dan yang melakukan adalah aplikasinya, dan aplikasi tersebut harusnya sudah dirancang sistemnya dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya yang harus disiapkan pertama kali adalah, dan yang harus ada itu adalah chart of account. Itu yang pertama. Yang kedua, harus tahu cut off-nya kapan, dan juga harus memiliki periode akuntansi. Oke. Cut off itu apa? Cut off itu sama dengan tutup buku atau menutup pelaporan di akhir periode akuntansi. Periode akuntansi itu apa? Nah, ini periode akuntansi itu rentang waktu yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Jadi dalam pelaporan keuangan itu pasti ada rentang waktunya. Umumnya itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu adalah bulanan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang triwulan. Yang tahunan itu sejelas pasti itu biasanya dilakukan closing tahunan atau tutup buku tahunan. Sekali lagi, semua yang akan dibentuk sistemnya
itu harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Maka di sini tidak bisa ditentukan secara pasti apakah harus bulanan, apakah harus triwulan, apakah harus tahunan. Sekali lagi harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tetapi yang jelas pasti ada yang namanya cut off atau tutup buku. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada, karena di dalam perancangan sistem akuntansi atau aturan di akuntansi sendiri itu ada yang namanya tutup buku, sehingga tidak mungkin tidak ada otomatisasi atau sistem otomatisasi yang menjalankan tentang sistem cut off. Kira-kira seperti itu, ini yang harus ada. Makanya untuk pengembang aplikasi akuntansi ini harus dipahami bagaimana sistem informasi akuntansi itu harus dirancang, karena poin penting seperti COA, cut off ini harus ada dan harus benar-benar dipersiapkan. Sebetulnya persiapannya apakah harus di akhir? Lebih baik dirancang sedetail mungkin di awal, sehingga waktu cut off, memang cut off dilakukan di akhir periode atau di akhir kegiatan atau di akhir pelaporan. Tetapi sistem cut off apabila tidak dirancang sebaik mungkin dari awal, waktu melaksanakan cut off itu aplikasinya, perancangan sistem aplikasinya itu bisa sangat rumit. Mungkin bisa jadi aplikasinya, dampaknya apa? Waktu yang lama untuk melakukan cut off bisa jadi 1 hari. Nah, aplikasinya karena harus memproses beberapa sistem yang harus dilakukan sesuai aturan akuntansi. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kenapa kok sampai membutuhkan waktu yang lama? Karena sistem-sistem yang awal itu tidak dilakukan dengan sempurna. Makanya daripada itu, yang harus disiapkan dari awal dan harus diketahui itu adalah ada yang namanya periode akuntansi, dan itu selalu dilakukan yang namanya tutup buku, nah, atau cut off ya. Cut off juga bisa diartikan seperti ini: perusahaan yang awalnya masih melakukan kegiatan akuntansinya atau kegiatan usahanya secara manual, lantas perusahaan itu mengembangkan kegiatan dengan menggunakan bantuan aplikasi. Nah, saat mereka atau perusahaan tersebut melakukan transisi dari manual ke otomatisasi, di situ harus ditentukan kapan cut off keuangannya. Jadi kalau tidak ditentukan, contoh cut off-nya di tengah tahun, padahal di pertengahan tahun masih ada banyak transaksi yang memang belum bisa diselesaikan. Nah, itu bisa menyulitkan. Menyulitkannya kapan? Menyulitkannya waktu sudah menggunakan aplikasi, banyak data yang hilang atau banyak data yang tidak tersambung. Dalam artian tersambung, tidak ada histori yang jelas. Nah, histori yang jelas itu seperti apa? Ini